Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita boleh bersama-sama di dalam acara pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan mengambil waktu hening di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita alami, pergumulan apapun, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan hati, hidup kita, jiwa kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur di dalam hidup kita bahwa kita memiliki akan seorang yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia bukan hanya menyertai, dia bukan hanya memimpin perjalanan hidup kita, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan menaikkan satu pujian. Juru Selamat yang ajaib. Dia sudah membebaskan kita. Dia sudah menolong kita dan memberikan anugerah keselamatan di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mau mengatakan Juru Selamat yang ajaib, yaitu Kristus Tuhan. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku, yang mengorbankan darahnya. Juru Selamat yang ajaib, dan Allah didamaikan. Juru Selamat yang ajaib, Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Intro. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa, menangnya Juru Selamat yang ajaib. Peperangan dimenangkan, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya
Tuhan dan Juru Selamat. Kami datang kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah segala pergumulan, di dalam segala apapun yang kami hadapi. Tuhan, kami bersyukur bagaimana Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan, melepaskan. Tetapi Tuhan dengan kasih-Mu, Engkau menolong kami, mengangkat kami, bahkan menggendong kami. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena bukan hanya Engkau menjadikan kami. Bersyukur kami bukan hanya dijadikan, tetapi Tuhan menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Dan kami bersyukur kami boleh memiliki akan keselamatan, hidup yang kekal, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau menyerahkan untuk rangkaian acara pada malam hari ini. Di dalam persekutuan firman dan doa yang khusus. Di mana ada satu topik pembicaraan yang seringkali menjadi pertanyaan, pergumulan, kesulitan untuk kami boleh memahami dan mengerti. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, itu akan terus mengajar kami, itu akan terus menolong kami, untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian persekutuan kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian nomor yang ke-45. Nomor yang ke-45 kita naikkan pujian ini, kita mengatakan kita mau senantiasa bersuka cita. Kita mau senantiasa untuk bernyanyi memuji. Mengapa saudara-saudara? Dia menghapuskan dosa kita. Dia adalah Tuhan yang sudah mati membebaskan kita dari dosa-dosa. Mari kita naikkan pujian ini saudara-saudara. KPPK nomor 45. Ku bernyanyi memuji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah, Dia menghapus dosaku. Bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanmu halisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, Rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanmu halisku, mati bebaskanku. Baik, yang ketiga saudara-saudara kita mengatakan Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkah yang melimpah, anugerah-Nya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhanmu halisku, mati bebaskanku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur.
Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk limpahan berkat-berkat Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk limpahan juga pergumulan demi pergumulan kehidupan. Ketika Tuhan memberikan kita air mata, ketika Tuhan memberikan kepada kita beban yang berat, itu artinya Tuhan mempercayai kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur untuk suka maupun duka hidup ini. Untuk segala apapun yang kita hadapi. Mari kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih boleh diberikan akan sebuah kehidupan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang menyimpang jauh daripada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang seringkali melukai akan hati Tuhan. Tetapi Tuhan, kami bersyukur bagaimana Tuhan menyatakan limpahan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk usaha, bisnis, toko yang kami miliki atau pekerjaan yang kami saat ini kerjakan. Bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk semua apa yang kami lakukan di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Meskipun ada begitu banyak pergumulan di dalam pekerjaan kami, ada begitu banyak tantangan, tetapi kami mau tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kami akan rezeki. Tuhan masih memberikan kepada kami akan kecukupan. Bersyukur, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dengan tubuh yang sehat ini ya Tuhan. Kami boleh pakai untuk kami boleh melewati akan hidup kami, hari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk suami, istri, anak-anak, cucu. Atau orang-orang yang ada di dalam keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk keluarga yang Tuhan pimpin, yang Tuhan pelihara, yang Tuhan jaga sampai hari ini. Dan tidak kekurangan satu apapun. Itu semua hanya semata-mata karena kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama ada di dalam gereja GKI Bungur ini. Bersyukur untuk sebuah komunitas rohani. Di mana Tuhan menempatkan kami dan di situ kami boleh saling bertumbuh untuk kami melayani Tuhan. Untuk kami boleh hidup semakin hari, semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja ini. Bersyukur untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Bersyukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Bersyukur untuk setiap para majelis jemaat. Bersyukur untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Bersyukur untuk mereka yang setia melayani Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk setiap kami anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah gerejamu, Engkau memberikan kepada kami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Untuk gereja GKI Bungur yang Tuhan terus pakai untuk boleh memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk bangsa dan negara kami. Di dalam segala pergumulan, di dalam segala masalah yang ada. Tetapi kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk seorang pemimpin Bapak Presiden Joko Widodo. Kami bersyukur untuk seorang presiden terpilih yang akan dilantik pada beberapa bulan ke depan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan
di dalam bangsa kami. Bersyukur juga untuk indahnya kebebasan beragama di dalam bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kita berdoa. Kita mau menyerahkan untuk gereja kita GKI Bungur. Kita berdoa khususnya pada bulan September ini adalah bulan keluarga. Kita berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong memakai untuk setiap minggu-minggu di dalam pembahasan-pembahasan firman Tuhan. Kita berdoa agar Tuhan sendiri yang boleh memakai agar bulan keluarga ini boleh menjadi berkat, menolong kita untuk semakin memahami akan apa yang Tuhan kehendaki. Mari bersama-sama kita berdoa untuk bulan keluarga GKI Bungur. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau Tuhan memberikan akan sebuah kesempatan kami, satu waktu untuk kami memikirkan kembali, untuk kami memfokuskan kembali akan setiap pikiran kami, akan setiap apapun yang kami lakukan, untuk kami boleh melihat akan keluarga kami, memandang akan keluarga kami. Ya Tuhan, seringkali kami harus jujur di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak kegagalan kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ataupun sebagai seorang anak. Oh ya Tuhan, tetapi kami mohon belas kasihan Tuhan. Menolong agar setiap keluarga boleh diberikan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Sehingga mereka kembali boleh memiliki akan sebuah langkah-langkah untuk menyusun kembali bagaimanakah kehidupan kami sebagai keluarga yang memperkenankan hati Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap para hamba-hamba Tuhan, setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam satu bulan ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita juga bersama-sama berdoa. Kita berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap para hamba-hamba Tuhan. Untuk setiap para majelis jemaat. Untuk setiap para pengurus, anggota komisi. Mereka yang melayani Tuhan membutuhkan kekuatan. Kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Dan kita berdoa untuk setiap para pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah GKI Bungur. Mari kita bawa mereka, kita dukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk setiap para hamba-hambamu yang melayani di tengah-tengah jemaat GKI Bungur. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan yang dihadapi. Engkau tahu segala keterbatasan mereka. Engkau tahu segala kegagalan mereka. Engkau tahu segala pergumulan mereka untuk hidup mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap para hamba-hamba Tuhan. Tuhan berikan kekuatan ekstra kepada mereka. Tuhan berikan topangan kepada mereka untuk mereka terus melayani setia sampai akhir, sampai finishing well. Itulah doa kami sebagai jemaat. Tuhan, tolong kami sebagai jemaat untuk lebih lagi mengasihi akan Tuhan melalui akan doa-doa kami, melalui dukungan kami di dalam syafaat kami bagi setiap para hamba-hamba Tuhan. Karena mereka adalah sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan untuk boleh menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat, aktivis, pengurus komisi, semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan. Kiranya Tuhan memberkati akan gereja GKI Bungur ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, inilah setiap doa-doa, inilah setiap pergumulan, setiap permohonan-permohonan yang kami naikkan. Tuhan, kami tahu dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Engkau bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Engkau adalah Tuhan yang dekat. Dan Tuhan adalah Tuhan yang pasti akan menjawab setiap doa-doa kami.
seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara, kita mau naikkan satu pujian KPPK 68. Kita mau mengatakan terpujilah nama Yesus. Kita mau menyembah Dia. Kita memberikan hormat kita kepada Dia. Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Kita mau mengatakan terpujilah Kristus Yesus. Bersama umat di sorga bertelut bersujud bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Puji Tuhan untuk hambanya Bapak Andri Tunggal sudah boleh bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin sedikit informasi saja Bapak Ibu bahwa nanti sesudah Pak Andri itu akan menyampaikan akan firman Tuhan, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab ya, Q&A. Dan Bapak Ibu jangan nanti pada waktu sudah terakhir baru mingkir gitu ya. Jadi selama firman Tuhan, kita topiknya bicara tentang Yesus yang diragukan. Yesus yang dipertanyakan. Jadi selama firman Tuhan, ada apa langsung dicatat supaya bisa langsung disampaikan. Baik ya Bapak Ibu, kami persilakan kepada Pak Andri untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara. Saya merasa terhormat, merasa bersyukur karena diberikan kesempatan untuk berbagi, melayani bersama saudara-saudara di GKI Bungur ya. Satu gereja yang saya sudah dengar sejak saya di Saat, sudah legendaris ya, dan saya merasa bersyukur pada Tuhan menjadi bagian dari pelayanan gereja yang boleh dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi, saya kira bukan hanya bagi Jakarta tapi juga bagi Indonesia. Dan juga dari GKI Bungur sudah ada hamba-hamba Tuhan yang juga boleh melayani di gereja-gereja yang lain. Ya, saya bersyukur karena saya boleh dikasih kesempatan buat majelis, buat hamba Tuhan, dan buat jemaat yang boleh memberikan ruang buat saya untuk melayani di tempat ini. Terima kasih saudara-saudara ya. Dan saya senang bisa melihat ada antusiasme saudara yang datang di ibadah malam hari ini ya, untuk sama-sama kita bisa sharing. Ya, saya senang melihat wajahnya satu persatu. Coba bisa lihat kiri kanannya, bilang saya senang kamu ada di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Senang saya.
Ya, terima kasih saudara-saudara ya. Dan hari ini atau malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema, dan tema yang dibagikan kepada saya atau tema yang diminta supaya saya boleh bawakan adalah anak Allah yang diragukan ya. Saya mengajak saudara untuk kita meminta sekali lagi, meminta tuntunan dari Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita berdoa saudara-saudara ya. Kami merindukan Bapa yang baik di malam hari ini. Kami rindukan supaya sekali lagi jiwa dan hati kami kembali bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal Engkau dalam hati dan pikiran kami, mengenal Engkau dan beriman dengan teguh dan dengan benar. Kami berdoa biarlah malam hari ini Roh Kudus Engkau berbicara, Engkau memimpin setiap kami yang datang malam hari ini di tempat maupun yang juga menyaksikan secara online nanti Tuhan. Kami merindukan supaya kami boleh belajar sesuatu, kami berjumpa dengan kebenaran-Mu, dan di situ iman kami diperteguh, tapi lebih daripada itu kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara, anak Allah yang diragukan. Saya kira mungkin kalau sebagian dari saudara yang saya menebak ada yang tahu saya sebelum saya ada di sini, ya. Saya menebak saudara mungkin pernah melihat saya di YouTube begitu ya. Tadi siang saya melayani di daerah Gatot Subroto, lalu kemudian salah satu ibu datang sama saya tergopoh-gopoh. Ini Bapak yang di YouTube bukan ya? Gitu katanya ya. Oh iya Ibu. Oh saya sudah nonton Bapak 3 tahun lalu gitu katanya. Oh iya Bu, tenang aja ya. Jadi saya menduga saudara mungkin ada yang menonton saya juga di YouTube, dan saya buat saudara yang mungkin belum kenal, saya melayani secara khusus di bidang media ya. Jadi saya membuat konten-konten kekristenan, dan kalau saudara berpikir bahwa saya adalah orang yang membuat konten untuk agama seberang, saudara salah besar. Karena sebenarnya saya membuat konten-konten saya di YouTube itu menggunakan isu-isu yang diangkat oleh agama seberang. Tapi sebenarnya saya ingin mengedukasi orang Kristen. Kenapa begitu? Karena saya merasa saya adalah jemaat yang besar di gereja, tapi saya jadi pemuda Kristen yang tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Saudara jangan salah, saya dibaptis. Jangan salah, saya mengikuti katekisasi. Tapi saya tidak tahu apa-apa, saya berani bilang itu. Karena apa? Karena apa yang saya pahami tentang kekristenan adalah sesuatu yang cuman saya hafal. Saya ulang ya. Sesuatu yang cuman saya hafal tentang kekristenan. Yesus Tuhan? Iya. Apa buktinya Yesus Tuhan? Karena gereja ngajarin begitu. Karena Alkitab mengatakan begitu. Saudara-saudara, tidak salah. Tapi kalau seumur hidup saudara sebagai orang Kristen, saudara beriman hanya karena itu, menurut saya ada yang salah. Setelah ini saudara, saya akan menampilkan kesaksian seorang pemuda. Sebenarnya dia tidak pemuda lagi, seorang pemudi ya yang sudah yang sudah tidak lagi youth, pelayanan youth, tapi dia sudah jadi jemaat umum, tapi dia aktif ke gereja, namanya Keisha. Jadi pertanyaan saya, kalau emang Yesus Tuhan, tapi kenapa disebutnya anak Allah gitu? Oke, sebutan anak Allah itu, yaitu tadi ada Hercules, ada Zeus, ada anak, ada bapak, ya kan? Ya, jadi betul. Zeus disebut bapak, Hercules disebut anak. Zeus, Hercules ini adalah anak dewa. Iya. Jadi dia setengah manusia, setengah dewa. Apa bedanya sama Yesus? Iya benar. Benar. Jadi orang-orang pagan memang mempercayai dewa itu bisa jadi manusia. Ya, nanti punya anak dari manusia, punya anak setengah dewa, setengah manusia. Nah, konsep itu yang mungkin diadopsi oleh Kristen. Mungkin saudara agak bingung ya. Ada sebagian saudara sudah familiar. Saya lihat, wah langsung tunjuk-tunjuk. Artinya saudara udah nonton ya. Tapi ada yang saudara bingung, apa ini? Kalau saudara lihat di depan ada engkoh-engkoh, matanya sipit ya. Namanya Doditan. Ya, dan dia ini adalah seorang yang tadinya Kristen, tapi kemudian berpindah agama ke agama seberang. Dan setiap hari dia aktif sekali berdakwah, membuat video dengan cara cawe-cawe ajaran Kristen.
Dia selalu bongkar-bongkar ajaran Kristen, salah satunya adalah ketika pemudi yang tadi itu bertanya, saya bingung nih, katanya Yesus Tuhan, tapi kok Yesus disebut anak Allah? Nah, saudara percaya Yesus anak Allah? Halo? Percaya? Dia anak Allah atau Allah? Allah. Bukan anak Allah. Itu hal sederhana dan simpel. Yang sebenarnya saudara-saudara bisa jadi bagi orang Kristen, saudara sekali lagi tidak salah, saya bersyukur saudara datang ke gereja dan aktif. Tetapi saudara kita perlu untuk belajar. Karena itulah yang kemudian dikemukakan oleh pemudi itu tadi. Saya bingung nih, Yesus itu kan katanya Tuhan, tapi kok disebut anak Allah? Lalu Dondi bilang, anak Allah itu kenapa disebut anak Allah? Karena kan ya anak Allah itu konsep pagan katanya. Kalau saudara tahu konsep pagan itu adalah, mungkin saudara pernah familiar dengan dewa dan dewi Yunani misalnya ya. Jadi paganisme itu adalah sebutan terhadap kelompok orang-orang yang mempunyai ilah-ilah atau dewa dan dewi. Ya, jadi Tuhannya itu banyak. Lalu Dondi menyamakan bahwa dalam cerita mitologi Yunani itu yang namanya dewa Zeus, dewa nomor 1, Jupiter dalam budaya Roma. Dewa Zeus itu punya anak, anaknya setengah manusia. Karena dia tidur dengan manusia, meniduri manusia. Lalu lahirlah yang namanya Hercules. Ada lagi yang namanya Achilles. Itu adalah manusia setengah dewa. Lalu Donditan mengatakan, ya sama itu konsepnya. Yesus itu setengah, kayak gitu-gitu juga. Ya, jadi orang Kristen itu agamanya adalah agama yang bukan dari Tuhan. Sebenarnya dia mau kesimpulkan begitu. Agama buatan, agama seperti pagan, agama yang meniru konsep-konsep pagan. Ada anak Allah, ada anak Tuhan, manusia setengah Tuhan, begitu saudara. Nah saudara, ini realita. Tadi sebelum ngobrol atau sebelum masuk ke sini, saya ngobrol dengan beberapa rekan-rekan pengurus aktivis Penatua. Saya mengatakan bahwa saya, karena setiap hari kerjaan saya lihat sosial media. Setiap hari kerjaan saya tuh lihat konten, karena memang pelayanan saya di situ, saudara-saudara. Saya tuh makin lama makin resah. Bahwa anak-anak muda kita, saudara, anak-anak muda kita tuh familiar dengan sosial media, betul ya? Familiar sekali. Lah kita yang lebih senior, yang lebih aktif, dari dulu aktivis gereja, kita tidak aware bahwa anak-anak muda kita tuh setiap hari nonton begituan. Dan kalau ada orang yang mau cari tahu tentang kekristenan, saudara-saudara, dia tanya, kenapa ya Yesus disebut anak Allah? Dapatnya konten begini. Saudara bisa bayangkan, kalau dapatnya konten begini, bukankah kemudian langsung belok arah tuh? Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara. Menurut saya, hari ini kita banyak mempunyai term-term teologi, doktrin-doktrin yang menurut saya warisan yang baik sekali, tapi sayangnya adalah kita tidak cukup memahaminya dengan baik. Sayangnya adalah kita tidak memahaminya secara utuh, secara luas. Kita hanya beragama dengan cara meneruskan mengikuti tradisi tersebut. Sekali lagi, tidak salah, tetapi kita seharusnya bertumbuh, saudara-saudara. Amin. Tadi pagi, makanya tadi siang itu masih di pelayanan yang sama yang tadi saya ceritakan di Gatot Subroto. Setelah selesai pelayanan, kebetulan kita makan bareng. Lalu ada seorang ibu tuh bilang begini, Pak, kadang-kadang saya tuh bingung, Pak. Karena doktrin gereja tuh beda-beda, katanya. Ya, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Makanya, Pak, memang kita butuh iman saja, Pak, katanya. Memang iman kita mesti gede, Pak ya. Nggak perlu mengerti, tapi percaya saja, kata dia. Begitu? Tuh ya, Ma. Saya langsung bilang, Ibu, menurut saya, untuk beriman, itu mesti tahu. Contoh, saya tiba-tiba didatengin ya. Saya didatangin oleh orang yang tidak saya kenal. Lalu kemudian dikasih aqua ini. Pak, minum ini. Bapak langsung jadi jenius kayak Albert Einstein. Orang itu datang sama saya kasih kepada saudara. Minum ini, saudara jenius seperti Einstein. Saudara percaya? Percaya? Kalau saudara percaya, saudara polos sekali. Gampang sekali dibodohi. Itu bagi saya bukan iman, itu polos. Itu namanya naif.
Saya tidak akan percaya segampang itu. Saya mesti tahu dulu apa yang saya bisa percayai. Paham saudara-saudara ya? Jadi anak-anak muda kita hari ini, izinkan saya mewakili perasaan mereka. Mereka punya satu faktor yang selalu jadi keberatan. Mereka tuh sebenarnya bertanya-tanya tentang ajaran kita. Termasuk mereka yang di sekolah minggu. Termasuk mereka yang ada di Korem. Di sini namanya apa? Teens. Korem, ya. Termasuk mereka yang ada di komisi pemuda. Mereka bertanya-tanya sebenarnya. Sebenarnya ini apa sih? Masuk akal nggak? Itu saudara-saudara. Jadi kita kembali ke sini. Saya mohon maaf kalau kemudian membuat saudara sebagian merasa kayak, wah kok jadi mulai pusing nih ya Pak ya. Tapi pelan-pelan nanti, makanya di term kedua dari sesi ini akan ada Q&A. Saya mendorong saudara, kalau saudara ada pertanyaan, saudara boleh catat. Ya, nanti kita boleh diskusikan sama-sama dan siapa tahu juga saudara kita bisa belajar bareng. Saya juga bisa belajar dari saudara. Begitu ya. Baik, sudah kita kembali ke sini. Apa sih arti anak Allah kalau begitu? Apakah anak Allah itu seperti yang dikatakan oleh teman kita ini, Dondita? Gitu kan ya. Wote pengio ini ya. Contoh saudara-saudara. Saya berikan kepada saudara ikan paus. Kan tadi kan yang dipertanyakan kan anak Allah. Jadi Yesus itu anak Allah atau Allah? Ya kan? Kalau Allah, kenapa disebut anak Allah? Kan gitu kan ya? Oke, saya akan mulai dengan yang namanya ikan paus. Saya yakin saudara semua punya wawasan yang namanya ikan paus. Lalu tiba-tiba muncullah ada orang yang mengatakan ikan paus itu bertelur. Ikan paus bertelur? Bertelur nggak? Pernah ketemu ikan paus? Belum ya? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Ikan paus bertelur tidak? Gak, dia bilang bertelur. Karena yang namanya ikan, karena yang namanya ikan pasti bertelur. Betul? Yang namanya ikan pasti bertelur gak? Tergantung Pak. Halo? Ikan pasti bertelur gak? Kalau yang dinamakan ikan itu secara taksonomi, kalau taksonomi itu ada yang namanya kan dalam biologi itu ada yang namanya taksonomi, spesies. Kalau spesiesnya Pisces, pasti bertelur. Betul? Ikan paus Pisces bukan? Bukan. Ikan paus itu apa? Mamalia. Tapi kita menyebutnya ikan paus. Kita tidak menyebutnya mamalia paus, betul kan? Kita sebutnya ikan paus, meskipun sebenarnya dia bukan ikan-ikan banget. Sudah paham ya maksud saya ya? Itu yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dikatakan Donitan tadi. Anak Allah. Loh, Allah, anak-anak Allah, apakah punya anak-anak Allah beranak? Ini adalah perkataan orang-orang yang fasi. Kalau saya bilang tuh fasi. Dalam bahasa saya di YouTube saya bilang halusinasi. Ya. Orang yang tidak paham meletakkannya secara proporsi. Mencampur adukan istilah anak Allah dengan istilah biologis anak dari seorang bapak. Karena itu mirip seperti orang yang mengatakan ikan paus karena semua ikan bertelur, berarti ikan paus itu bertelur. Orang bodoh lah yang mengatakan ikan paus bertelur. Betul nggak saudara-saudara? Nah, ini kita sebut dengan fenomena apa? Ini kita sebut dengan fenomena cocok logi. Next. Apa itu cocok logi? Nah, sekarang lagi rame nih. Susu ikan. Tahu? Ibu-ibu tahu? Bapak Ibu? Atau nggak ikut berita? Pak, saya nggak ikut berita. Kerjaan saya mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Puji Tuhan. Jemaat GKI Bungur sangat rohani ya. Belakangan ini lagi rame tentang susu ikan. Saudara tahu nggak susu ikan itu beneran susu ikan nggak? Next. Buat saudara yang belajar biologi, aku tahu Pak, susu ikan. Yang aku pelajari, hewan menyusui itu mamalia. Berarti ikan adalah, ya itu tadi susu paus ya pikirannya. Berarti, pikirannya berarti next.
Kesimpulannya adalah ikan adalah karena ada produk susu. Ini nih orang-orang kayak begini. Makanya saudara beragama itu hati-hati. Beragama itu hati-hati. Dan itulah yang terjadi di dunia media sosial. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mengambil kesimpulan dengan fallacy atau dengan logika berpikir yang salah. Logika berpikir yang keliru. Hanya karena ada susu ikan berarti ikan itu mamalia. Salah. Hanya karena ikan itu bertelur bukan berarti ikan paus Saudara bingung dengan ininya saya? Enggak ya? Tapi saya harap saudara akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa memahami itu tidak boleh sepotong-sepotong. Amin. Memahami itu harus utuh. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Donditan mengatakan anak Allah itu konsep pagan, hanya karena istilah anak Allah itu atau ada anak dewa, itu bukan berarti sama. Amin. Betul ya saudara-saudara ya? Susu ikan. Apakah susu ikan berarti ikan menyusui? Tidak. Begitu ya, saudara paham ya maksud saya. Nah, next. Jadi saudara-saudara, apa yang selalu dibicarakan sama mereka ini? Yang dibicarakan sama mereka ini misalnya adalah Kristen itu sama kayak pagan. Trinitas, konsep Trinitas itu sama kayak pagan. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Bapa, Putra, ada berapa? Tiga apa satu? Nah, maafkan saya, izinkan saya, saudara-saudara, untuk kemudian mencoba untuk membawa saudara menyadari bahwa kita tuh sebenarnya jadi Kristen perlu terus belajar. Amin. Amin ya. Makanya kenapa datang dengar firman, ikut ibadah, dengar firman, itu tuh penting. Saya ingat sekali dulu waktu kecil saudara-saudara, papa saya tuh rajin ke gereja. Papa saya adalah orang Kristen yang baik. Tapi saya biasa godain dia. Saya godain dia karena apa? Saya selalu tanya sama dia, Pak tadi firman Tuhan ngomong apa? Ngajarin apa? Dia langsung bilang, semua mengajarkan kebaikan katanya. Apa yang dibahas? Ya pokoknya kebaikan. Saudara-saudara, tanpa sadar ada di antara kita yang mungkin beragama, kita hanya berpikir beragama karena agama mengajarkan So jangan salah, kekristenan bukan hanya mengajarkan kebaikan, tapi juga kebenaran. Lebih daripada hanya sekadar kebaikan. Kita sebenarnya kadang-kadang menempatkan posisi sebagai orang yang merasa bahwa saya sudah tahu itu firman. Kadang-kadang saudara ketika khotbah ngomong tentang kisah Sakeus, kita merasa, saya sudah tahu itu kisah Sakeus. Kita merasa bahwa kita sudah cukup tahu, padahal sebenarnya bisa jadi kita mesti terus belajar, saudara. Amin. Contohnya yang terjadi, ngomong tentang paganisme dan tentang Trinitas, jelas-jelas ini dua konsep berbeda. Bedanya di mana? Satu kiri, satu kanan, Pak. Bagus. Bedanya apa? Yang satu punya Kristen, satu punya bukan Kristen. Ya, bagus. Paganisme dan Trinitas itu jelas berbeda. Bukan karena persoalan ada satu atau tiga. Satu atau banyak. Itu terlalu dangkal kalau Anda mengkategorikan sesuatu itu berdasarkan satu dan banyak. Pagan, dewa dan dewi, itu adalah sebuah pengajaran atau mungkin lebih disebut sebagai sebuah agama, katakanlah kita ngomong, yang mengajarkan bahwa dewa dan dewi itu masing-masing berbeda. Dulu pernah nonton Sun Wukong? Sun Wukong pernah satu saat dikisahkan melawan dewa langit, Erlang Chen katanya. Waktu dia pergi ke dewa langit, dia mau jadi dewa, tapi langit itu terpecah belah, saudara-saudara. Ada yang tahu ceritanya nggak? Nggak tahu, Pak, saya lebih tahu cerita Tuhan Yesus. Bagus ya. Nah, jadi di langit itu terpecah dua kubu, dewa-dewa. Ada yang pro Sun Wukong, ada yang tidak pro Sun Wukong. Sun Wukong ngomong-ngomong ke langit tidak pakai jet pribadi, saudara-saudara ya. Dia terbang. Buat yang tahu-tahu aja. Jadi langit itu terpecah belah, terbagi dua,
Ada yang pro Sunggukong, ada yang tidak pro Sunggukong. Saudara perhatikan, dewa-dewa bisa berantem. Kenapa? Karena masing-masing punya pikiran, punya perasaannya sendiri-sendiri. Tapi bagaimana dengan Trinitas? Tidak ada saudara pernah membaca dalam Alkitab dikatakan, maka baperlah Yesus. Betul? Maka tersinggunglah Roh Kudus karena orang Kristen berdoa dalam nama Yesus. Ada? Tidak ada kan? Yang ada adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, bukan kehendakku, tapi kehendak. Ada satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak. Itu yang disebut Trinitas. Beda banget. Tapi sayangnya adalah seringkali saya temukan banyak orang Kristen tidak kuat di dalam memahami ini. Sehingga mudah sekali diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Next. Saudara-saudara, baru-baru ini next sekali lagi. Saya membahas tentang topik ini. Maaf saudara ya, di depan ini saudara kalau lihat judulnya Penatua Gereja Masuk Agama Lain. Kenapa? Kalau saudara lihat, ini sebenarnya bukan bohongan. Kadang-kadang mereka tuh kalau bikin video, kadang-kadang ada yang odong-odong punya, ya, palsu-palsu, aspal-aspal punya. Tapi saya telusuri orang ini. Jadi saya sebelum bikin video, saya selalu telusuri baik-baik dulu. Saya coba pelajari dulu. Saya nggak mau ngomong sesuatu yang kurang data, kurang info. Dan saya dapati benar. Kedua suami istri ini, suaminya terutama adalah penatua gereja. Salah satu gereja di sini. Bukan di gereja ini ya, bukan ya. Di sini, di Jakarta maksud saya. Ciputat masuk Jakarta? Ke Jakarta. Nggak bermaksud ngode, saudara ya. Salah satu gereja tradisi, salah satu gereja yang bisa dibilang konservatif sekali. Dia penatua 4 periode. 4 periode. Tapi memberikan surat pengunduran diri lantaran apa? Lantaran dia mengatakan apa? Saya nggak bisa membohongi jemaat lagi. Saya nggak bisa percaya Yesus. Saya mundur saja. Begitu. Kenapa? Karena dia heran dengan sebuah fakta yang dikemukakan oleh Don Ditan. Bahwa ternyata Alkitab Kristen jumlahnya beda-beda. Alkitab kita berapa kitab? Berapa? 66. Di dalam Wahyu dikatakan, jangan menambah atau mengurangi perkataan ini. Tapi, kalau saudara buka Alkitabnya orang Katolik, ada berapa? 73. Alkitabnya orang Ortodoks ada berapa? 78. Itu Ortodoks Rusia, Ortodoks Greek. Kalau di Ethiopia, Alkitab jumlahnya 81 kitab. Alkitabnya mana yang suci? Hah? Yang mana yang benar? Dia akhirnya mengatakan, wah ini nggak bisa nih. Alkitab udah nggak suci lagi. Alkitab saudara nggak suci. Kata penatua gereja itu. Akhirnya apa? Dia mengundurkan diri dari gereja. Tidak agama. Dia bilang begini, ini penatua gereja. Kalau Yesus Tuhan, kenapa tidak ada ayat dalam Alkitab di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menyembah Dia sebagai Tuhan? Ada tidak? Coba tanya kiri kanan, ada tidak ayatnya untuk suruh menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ada enggak? Coba sebutkan ayatnya yang mana? Yang kedua, tidak ada ayat dalam bahasa asli yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan, kecuali terjemahan LAI. Karena dalam bahasa Yunaninya, kata Tuhan itu di dalam, kata Tuhan itu sebenarnya diterjemahkan dari kata kurios. Ya. Dan kurios itu dalam terjemahan yang lama, jadi Alkitab kita itu kan TB, terjemahan baru LAI, sekarang sudah TB2. Dulu terjemahan lama, tidak kata Tuhan, tapi Tuan. Tuan sama Tuhan beda nggak? Beda. Tuan, misalnya Tuan Juragan, ya, Tuan Bajikan. Beda nggak? Beda. Dan itu dipakai oleh mereka untuk mengatakan Yesus itu dulunya bukan Tuhan, tapi diangkat jadi Tuhan. Makanya terjemahannya ini buktinya. Dulu disebut Tuhan, sekarang Tuhan. Nah, itu contoh sepotong-sepotong tuh gitu tuh. Ya. Jadi saudara begini, makanya kenapa mempelajari kekristenan itu, saya bilang ya. Mempelajari kekristenan itu tuh sebenarnya menyenangkan. Karena saudara
benar-benar punya sebuah keyakinan ketika saudara, oh ternyata apa yang saya percayai selama ini benar. Jadi saudara belajar. Makanya saya berharap dari sesi malam hari ini saudara punya sebuah kerinduan besar untuk semakin belajar firman Tuhan. Amin. Ya, belajar firman Tuhan. Oke, next. Jadi dari semua itu saudara, saya akan coba coverage pertanyaan-pertanyaan dari sang penatua itu. Tentang Yesus anak Allah. Loh, Yesus itu beneran Tuhan atau bukan? Yesus itu menyebut dirinya anak Allah. Loh, anak Allah apa artinya? Nah, jadi saya akan mencoba untuk membawa kita semua untuk mengerti apa sih ketika dia mengatakan dirinya anak Allah, itu apa artinya? Dan apakah itu artinya bahwa dia bukan Tuhan? Apakah artinya dia itu, Tuhan itu beranak begitu? Saudara, kita akan sama-sama lihat. Lukas pasal 1 ayat 35, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Siapa yang ngomong ini? Malaikat Gabriel. Ngomong kepada Maria. Jadi yang menyebut Yesus sebagai anak Allah, kita belum ngomong tentang Yesus, adalah malaikat. Malaikatlah yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Bagian ayat selanjutnya. Markus pasal yang kelima ayat 7. Next. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan. Apa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Hah? Siapa yang ngomong? Syaiton, ya. Jin, bukan ya. Yang ngomong adalah legion, ya, yang kerasukan banyak setan itu. Dan setan mengatakan bahwa apa urusanmu dengan aku, hai anak. Malaikat maupun setan mengonfirmasi Yesus adalah anak. Next. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius, saudara akan menemukan bahwa Matius itu menekankan berulang-ulang tentang kemesiasan Yesus. Dan Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Jadi ada seorang yang mengatakan begini. Dia mengatakan kalau Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Kenapa dia mengatakan demikian? Karena orang-orang ini atau mereka memang tidak pernah mampu memahami iman Kristen. Tetapi saya tidak mau terlalu tahu dengan mereka. Oke? Yang saya mau tahu adalah orang Kristennya. Waktu di challenge seperti itu, kita bisa tidak memberi jawab. Kadangkala saudara-saudara kita harus akui, kita itu nyebut anak Allah, tapi kita tidak paham artinya, betul nggak? Kita cuma ngomong anak Allah, tapi apa artinya anak Allah itu, saudara-saudara? Ngomong-ngomong, next. Kalau ada yang namanya anak tangga, bukan berarti tangga beranak, saudara-saudara ya. Betul ya? Kalau kita sebut ada anak tangga, bukan berarti tangga punya istri, punya bidan, melahirkan namanya anak tangga. Kan begitu kan? Paham ya? Jadi, saudara-saudara kita mesti mengerti istilah anak Allah ini memang dipakai dalam konteks kultur atau konteks budaya orang-orang pada saat itu. Saya mengajak saudara melihat Yohanes pasal 8 ayat 38, 39 dan 42. Langsung aja dibuka. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh. Saudara perhatikan Tuhan Yesus menyebut atau berkonfrontasi dengan orang Farisi. Dan orang Farisi itu menyebut diri mereka anak Abraham. Apakah mereka benar-benar anak Abraham? Secara lahiriah mereka keturunan Abraham. Tapi bukan berarti Abraham dan Sarah punya anak mereka. Paham ya? Jadi anak Abraham ini bagi mereka dalam pikiran mereka keturunan lahiriah. Tapi bagi Yesus, perhatikan kata Yesus, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus. So perhatikan Tuhan Yesus kemudian menyebut satu term yang lain, bahwa Allah adalah Bapamu. Kalau Yesus bilang Allah adalah Bapamu, maksudnya siapa mamanya? Allah kawin? Enggak kan, saudara-saudara? Jadi kita harus memahami bahwa istilah anak ini berhubungan bukan secara biologis.
Tetapi istilah anak ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang ada sebuah kesamaan, sebuah spirit yang sama. Bahkan Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai aku keluar dan datang dari Allah Bapa. Next. Dalam Yohanes 10 ayat 33, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Oke, pelan-pelan ya. Kenapa orang Yahudi mau melempari Yesus? Kenapa? Bukan karena perbuatan baik atau apa, tapi karena dia menyamakan diri dengan Allah. Dan itu dianggap penghujatan. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Saudara masih ingat pertanyaannya? Bagian mana di dalam Alkitab Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Bagian mana? Bagaimana saudara-saudara? Ini salah satunya. Ada orang yang menuntut bahwa Yesus itu harus menyebut diri begini, aku Tuhan, sembahlah aku. Saudara kalau mendengar orang bertanya begitu, saudara bilang sama dia, gak usah sotoy jadi orang. Tahu sotoy, sok tahu. Karena yang namanya komunikasi tidak selalu komunikasi direct. Contoh, bapak-bapak, pernah nggak waktu tanya kepada Nite Tai, water iron, ya, ni yao cia semua. Terus kemudian Tai kita bilang terserah. Bapak-bapak, berikan saya penjelasannya. Apa arti terserah itu? Apa artinya, Pak? Gimana, Pak? Pak Suhan? Marah ya? Itu bukan artinya terserah ya, Pak ya? Betul ya? Ada yang waktu dibilang terserah, oh ya udah beli martabak depan ya. Lebih ngamuk lagi istri kita. Betul nggak? Kata terserah itu tidak sama dengan literal terserah. Tetapi kita harus mengerti ada yang namanya komunikasi itu bukan cuma kata-katanya literal, tetapi juga sikap tubuhnya, gesturnya, secara tidak langsung ngomong apa. Paham ya saudara? Para ahli Taurat ini marah. Kenapa? Karena jelas-jelas dengan mengatakan semua yang tadi itu, saudara, Yesus itu menyamakan diri dengan Tuhan. Bahkan ketika dia menyebut dirinya anak Allah, next. Apa artinya anak Allah? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah, jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah. Next. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian ini lagi? Kita telah mendengarnya dari. Berarti Yesus ngaku nggak? Ngaku. Yesus ngaku apa? Anak Allah. Ketika dia ngomong dia anak Allah, apa artinya? Aku sama dengan Allah. Loh, Pak, maksudnya apa anak Allah tuh aku sama dengan Allah? Begini, ini semua ada hubungannya. Kalau saudara baca, istilah anak Allah itu tidak bisa dicopot dengan istilah anak manusia. Dan Yesus menyebut dirinya anak manusia beberapa kali. Dan orang Yahudi pada waktu itu tahu betul yang namanya anak manusia itu berhubungan dengan nubuatan tentang Mesias. Nubuat tentang apa? Nubuat yang saudara bisa baca, kita nggak punya waktu. Daniel pasal yang ke-7. Saudara silakan baca Daniel pasal yang ke-7, itu bernubuat tentang apa? Tentang raja-raja dunia yang punya kuasa. Tapi kemudian ada masa di mana ada seorang yang rupanya seperti anak manusia datang kepada yang lanjut usianya. Itu kata Daniel. Dan anak manusia itu menerima kuasa yang kekal. Semua bangsa sujud kepadanya. Semua suku bangsa sujud menyembah kepadanya. Pemerintahannya kekal, kerajaannya kekal. Sekarang saya tanya, manusia siapa yang kerajaannya kekal? Tidak ada. Bahkan Yesus dalam bagian lain mengatakan, sebelum Abraham ada, aku ada. Ngamuk itu orang ahli Taurat. Kenapa?
Karena dengan mengatakan begitu, Yesus itu mengklaim dirinya ilahi. Dia mengklaim dirinya sebagai nubuatan, penggenapan nubuatan dari anak Allah itu. Dialah yang ilahi. Bahkan dalam bagian lain, kapan Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan? Saudara ingat ada satu kisah di mana satu kali ada orang lumpuh yang datang pada Yesus, dibolongin itu atap, ingat ya? Waktu orang lumpuh itu turun kepada Yesus di depan Yesus, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Hah? Dosamu telah diampuni. Saudara tidak merasa aneh? Tidak ada yang aneh, Pak. Kan dia Tuhan. Iya, saudara sudah percaya dia Tuhan. Tapi kalau saudara menempatkan diri pada waktu itu, saudara aneh loh. Soalnya kira-kira ada orang lumpuh datang sama Yesus, di depan Yesus. Orang lumpuh itu bilang apa, saudara? Tuhan, aku orang berdosa. Begitu? Nah, dia bilangnya apa? Tuhan sembuhin itu. Lalu Yesus bilang begini, dosamu diampuni. Nyambung nggak itu? Paham? Yesus nggak nyambung. Tapi Yesus bukan berarti lagi lemot, saudara-saudara. Bukan. Ketika dia ngomong itu, dia punya maksud. Dan firman Tuhan mengatakan ketika Yesus ngomong itu, gaduh itu semua. Kenapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Mereka gaduh karena mereka bilang begini, siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah sendiri? Jadi Yesus ngomong dosamu diampuni, Yesus tuh sedang, kalau bahasa kids zaman now, Yesus sedang cosplay jadi Allah. Gak tahu ya saudara-saudaranya. Coba yang mudah-mudah jelasin dulu. Yesus sedang menempatkan dirinya sebagai Allah. Aku mengampuni dosa. Ngamuk mereka semua. Jadi Yesus itu sebenarnya ngomong tentang siapa dia dalam cara-cara yang terselubung. Pak, kenapa tidak belak-belakan aja supaya gampang? Saya tanya balik. Pernah dengar Yesus ngomong dalam perumpamaan? Pernah? Murid-murid satu kali tanya, guru kenapa engkau ngomong dalam perumpamaan? Yesus jawabnya apa? Biarlah yang mendengar. Karena Tuhan mau bicara sama orang bodoh, bukan orang yang sok pintar. Jadi Yesus mau bicara dengan cara perumpamaan, supaya orang yang betul-betul mencari kebenaran, menerima kebenaran. Orang yang menolak kebenaran, tolak aja. Gak usah dengar. Paham ya, saudara-saudara? Makanya saudara-saudara ngomong tentang ini, karena ada orang begini, Pak Andre, kamu kebakaran jenggot dong karena ada orang pindah agama dari Kristen. Saya bilang ambil sekalian. Loh kenapa Pak? Bu, kok Pak Andre begitu? Iya, saya lebih suka orang Kristen jumlahnya nggak banyak tapi kualitasnya jempolan. Daripada orang yang Kristen-Kristenan. Kalau Kristen-Kristenan ambil aja, pindah aja keluar. Saya bilang, saya cuci gudang. Kita buang stok yang jelek-jelek. Tapi saya percaya saudara stok yang bagus-bagus. Amin. Coba bilang sama kiri kanan, kamu stok yang bagus-bagus. Ah, begitu. Ah. Next. Ya, next. Nah, dalam bagian yang lain, di fullin aja. Ini bagian yang sama. Imam besar itu bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ketika ngomong anak dari yang terpuji, itu artinya mewarisi satu hakikat yang sama, saudara. Lalu Yesus mengatakan, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia, makanya tadi saya bilang ya, anak manusia dan anak Allah itu sebenarnya dua topik yang sama. Dalam katekisasi yang dulu waktu saya di gereja, saudara-saudara, saya tempatkan poin itu sebagai poin penting. Anak Allah dan anak manusia itu satu perspektif yang sama. Yesus mengatakan, akulah dia. Kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dari tengah-tengah awan di langit. Ini penggenapan Daniel pasal 7. Saudara boleh catat, ulang saudara baca. Ya. Sehingga saudara-saudara next. Yesus itu adalah anak Allah. Apa artinya anak Allah? Dialah yang datang dari Allah. Dan dialah Allah. Dia sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Kita masuk ke Q&A ya, supaya kita bisa elaborasi. Bagaimana Q&A? Ya, pertanyaannya adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan, kok mati? Baik, yang satu lagi. Saya mau nanya ke Pak Andre, khususnya untuk pengalaman Bapak sendiri. Yang pertama, berapa kali Bapak pernah meragukan Yesus sebagai anak Allah?
Dan itu di saat-saat kapan aja. Sebelum atau sesudah masuk saat atau sesudah masuk saat juga ngalami juga pergumulan itu. Ya, makasih. Makasih. Ya, yang pertama, Yesus Tuhan. Kok Yesus mati? Itu adalah pertanyaan yang sama yang diucapkan oleh orang-orang yang mengolok-olok Yesus pada waktu itu. Mereka bilang apa? Katanya kamu Mesias. Ayo turun. Ayo panggil malaikat dan sebagainya. Itu pertanyaan yang klasik. Dan pertanyaan kayak begitu adalah pertanyaan yang seharusnya kita sikapi sebagaimana orang-orang pada waktu itu dalam ketidakmengertiannya tidak paham tentang kenapa Yesus mesti mati di kayu salib. Amin. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Yesus mati di kayu salib bukan gak ada kerjaan. Dia mati di kayu salib untuk menggenapi karya penebusan. Itu kita mengerti sama-sama. Tapi secara filosofis, apakah Tuhan mati? Nah, kita bisa menjawabnya dalam analogi duinatur, ya. Jadi begini, contoh, saya manusia, baik, saya itu adalah manusia yang punya tubuh fisikal, amin. Saya punya otak, tapi pada saat yang sama saya punya pikiran, betul? Sekarang saya tanya, pikiran saya di mana? Pikiran saya di mana? Di otak. Otak sebelah mana? Saudara kalau belah, saudara ketemu pikiran saya enggak? Tidak. Tapi entah bagaimana, dalam otak saya ada pikiran saya. Dalam tubuh saya ada roh saya. Halo? Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tubuhnya mati. Jasmaninya mati. Rohnya mati? Karena Allah adalah roh. Tuhan adalah roh. Jadi Tuhan tidak pernah mati. Tubuh jasmaninya mati. Tapi dia tidak pernah mati. Jadi kalau saudara, saya paham Pak Michael bertanya begini supaya cosplay. Cosplay, saudara mengerti ya cosplay ya? Kayak menempatkan diri gitu loh saudara-saudara ya. Untuk menjadi orang. Karena satu saat saudara akan ketemu dengan pertanyaan kayak begitu. Dan saudara harus bisa menjawabnya. Tuhan tidak pernah mati. Secara jasmani, dia mati. Tapi dia tidak pernah mati. Karena dia Tuhan. Karena biasanya orang-orang itu akan bilang begini, lah kalau Tuhan mati, berarti alam semesta hancur dong. Kenapa? Karena Tuhannya mati. Ya mereka memahaminya sedangkal itu saja. Ya kita sebagai orang Kristen harus punya pengertian yang baik. Makasih Pak ya. Meragukan Yesus. Saya meragukan Yesus 2 kali. Pertama waktu di saat. Dan saya untuk beberapa saat menjadi anak yang sekolah teologi tapi ateis. Saya lupa berapa semester saya jadi ateis. Di saat. Kali kedua saya jadi ateis waktu di gereja. Waktu saya pelayanan. Ada masanya saya tidak percaya Yesus. Tapi saya berkhotbah nggak? Iya. Mau nggak mau saya mesti berkhotbah. Tapi pertanyaan Bapak ini penting. Karena saya pikir ini ada pertanyaan bukan cuma sekadar knowledge ya. Tapi ada satu proses dalam diri saya yang kemudian membuat saya akhirnya menemukan saya nggak bisa menyangkali Yesus dan kebenaran. Dan itu yang membuat saya firm. Saya tidak mengatakan saya kuat, tapi Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menguatkan, dan itu yang bikin saya akhirnya firm berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nggak apa-apa, you nggak percaya Tuhan, saya pernah kok, saya bisa ngerti. It's okay. Kalau you nggak percaya Tuhan nggak masalah, tapi izinkan saya cerita kenapa saya percaya Tuhan. Bisa. So, saudara, kenapa saya dulu mengalami keraguan? Pertama, itu tadi. Karena, jujur ya, gereja tempat saya dulu pernah melaluinya, itu tidak cukup memberikan saya pengertian yang benar akan doktrin Kristen. Sehingga ketika sampai di sekolah teologi, saya berjumpa dengan begitu banyak penafsiran. Dan itu membuat saya tidak siap. Membuat saya merasa bahwa ini kok begini ya, terus saya dapat banyak informasi yang akhirnya membuat saya goncang. Akhirnya saya meragukan keberadaan Allah. Lebih tepatnya, ya agnostik atau mungkin agak dikit-dikit ateis lah begitu. Nah kalau di ladang, itu karena saya kecewa. Kecewa karena apa? Kecewa dengan panggilan, ada momen di mana saya kecewa karena saya itu, ini personal, tapi saya merasa bahwa saya tidak dihargai karena saya hanyalah seorang hamba Tuhan.
Dan itu bikin saya marah luar biasa. Itu proses pribadi, ya, pergumulan pribadi. Jadi saya marahnya hancur-hancuran karena saya merasa bahwa kok begini jalannya Tuhan, begitu. Tapi saya lewati proses-proses itu dan saya berharap, saya merasa bahwa ya, saya menemukan Tuhan di dalamnya. Saya kira saya nggak bisa cerita lebih lanjut, tapi kurang lebih itu summary-nya. Jadi banyak orang yang menurut saya juga kecewa dan meninggalkan Kristen, salah satunya tuh alasan personal, bukan alasan logis. Nah, yang kayak tadi itu, menurut saya sebagian besar mereka mencari pembenaran. Cari-cari aja. Padahal sebenarnya kalau mau dicari tahu, ada alasan personal. Alasan personalnya mau menikah lagi misalnya. Atau alasan personalnya di janjiin ini, atau clash, kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama majelis, atau bagaimana. Ada banyak alasan personal. Jadi mereka mengambil-ngambil atau mencari pembenaran saja. Kayak gitu kira-kira, Pak. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ya, saya mau tanya mengenai istilah aja. Ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa ada Allah anak. Kalau kita mengatakan anak Allah, tapi dalam rumusan teologi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apa bedanya? Kedua, mengenai natur Tuhan Yesus. Yang kita percaya itu kan Tuhan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Nah, di dalam pandangan gereja sendiri, saya melihat bahwa ada yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu tidak bisa berdosa. Tapi ada pandangan lagi yang mengatakan Tuhan Yesus itu bisa berdosa, tetapi dia tidak melakukan dosa. Nah, satu pandangan yang mengatakan Tuhan Yesus tidak bisa berdosa karena keilahiannya tidak mengizinkan dia berbuat dosa. Lalu orang kan bilang, kalau dia tidak bisa berbuat dosa, maka ketaatan dia itu adalah sandiwara. Karena dia ilahi, bukan sebagai manusia. Nah, maka pandangan yang satu lagi mengatakan, dia meninggalkan keilahiannya. Dan dia dijadikan seperti Adam terakhir, tubuh manusia. Makanya dia bisa mengatakan, ikutilah aku. Nah, karena keilahian dilepaskan sama dia. Nah, bagaimana menurut Pak Andre pandangan itu? Ini langsung 2 pertanyaan ini, curang. Yang kedua langsung silakan. Oke, selamat malam Bapak. Terima kasih untuk firman yang luar biasa ya. Jadi saya adalah seorang pendidik Pak, dan karena saya pendidik dan dekat dengan anak-anak sehingga cenderung sering mencari perumpamaan yang gampang dicerna oleh anak-anak tentang Trinitas ini gitu ya, Allah Tritunggal. Nah, saya ingin mencari satu hal yang gampang untuk menyampaikan ke anak-anak, terutama anak-anak muda. Dan kemarin saya mendapat satu pola gitu, ada yang mengatakan bahwa oh, Allah Tritunggal itu kita bisa samakan dengan H2O. Jadi dia bisa berbentuk padat, bisa berbentuk uap, dan bisa berbentuk cair. Jadi tapi semuanya sama kan. Nah, lalu ketika saya mengambil model itu, tapi ada yang bilang, oh itu berbeda. Karena Tuhan, Roh Kudus, Bapa itu, Yesus itu punya fungsinya masing-masing. Jadi saya ingin konfirmasi saja, apakah konsep itu salah atau benar, atau ada konsep lain nggak Pak? Kira-kira yang memudahkan saya untuk menyampaikan ke anak-anak. Terima kasih Pak. Yang selalu saya khawatirkan dari materi-materi doktrinal atau katakanlah apologetik itu adalah selalu waktunya tidak akan pernah habis. Sudah tahu nggak kenapa? Karena tadi kita bahas tentang anak Allah, lalu kemudian masuk pertanyaan Trinitas, ya. Lalu kemudian kita masuk lagi dengan pertanyaan inkarnasi itu, ya. Jadi sebenarnya kami di sekolah teologi itu belajarnya 1 semester, tapi menyampaikannya dalam kurun waktu 1 jam itu beban mental, saudara-saudara ya. Karena kita tentu berharap bahwa bukan cuma hanya sekadar yang penting materinya banyak, tapi jemaat mau pulang sesuatu. Amin. Nah itu jadi satu hal yang sulit. Tapi anyway, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Jadi sebutan tentang Yesus yang menyebut dirinya anak Allah dan kemudian dalam teologi kita disebut Allah anak, itu adalah sebuah istilah-istilah interchangeable. Ya, karena sebenarnya ketika dikatakan Allah anak, istilah itu adalah istilah untuk menjelaskan tentang sebenarnya dalam konteks Trinitas tadi itu. Tentang bagaimana Tuhan dalam kekompleksitasannya, bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah jadi kalau misalnya pertanyaan pertama adalah kok dalam istilah kita ada namanya Allah anak. Lalu dengan anak Allah apa bedanya?
sama saja. My point, itu yang saya pahami. Yang kedua, ketika dikatakan bahwa Yesus yang kemudian duinatur Yesus, 100% manusia, 100% Allah, begitu. Lalu kemudian kalau misalnya dia adalah manusia, lalu kemudian dia tidak berdosa, ada orang mengatakan, ya wajar aja, karena dia Allah. Dan dia tidak diizinkan, kalau gitu dia cuma cosplay doang, cuma pura-pura jadi manusia. Pertanyaan itu pertanyaan yang sebenarnya mampu kita pahami, kalau misalnya kita mengerti, apa sih maksudnya 100% Allah, 100% manusia? Apa maksudnya? 100% Allah, 100% manusia itu maksudnya adalah Yesus itu adalah pribadi yang kepadanya dia mengambil rupa manusia. Artinya, dalam keilahiannya dia menambahkan natur manusia ke dalam diri. Dia menambahkan natur manusia maksudnya apa? Dia menambahkan natur daging ke dalam keilahiannya. Sehingga dia menjadi pribadi yang 100% Allah, 100% manusia. Saya ingat dalam teologi sistematika di seminari dulu, dosen saya goyangin gini. Jadi dia tuh 100% manusia, 100% Tuhan, atau 50% manusia, 50% Tuhan. Ya kan? Kita pada bingung semua loh. Ya 100%, 100%. Tapi kita nggak paham apa itu 100%, 100%. 100% itu maksudnya dia mengambil daging menjadi bagian dari naturnya dia. Jadi ketika dia hidup dalam daging, pada saat yang sama, dia tidak cosplay jadi daging, dia beneran daging. Tapi pada saat yang sama, dia adalah Allah. Nah, pertanyaannya tadi, kalau begitu, dia Yesus itu bisa berdosa tidak? Kalau pertanyaannya bisa, nah kita harus hati-hati dengan term ini. Maksudnya bisa apa? Yesus apakah mampu berdosa? Mampu. Mampu nggak? Saya jawabnya begini. Kalau Pak Setiawan adalah ahli bangunan yang baik, apakah Bapak akan membuat rumah, gereja yang tinggi plafonnya 1 meter? Kenapa, Pak? Kan Pak, untuk didiami. Mungkin, tapi Bapak akan bikin nggak? Enggak. Karena enggak 1 meter tingginya, Pak. Gak ada gunanya gitu, Pak. Secara filosofis, Pak Setiawan bilang begini, Pak, kalau saya bikin gedung gereja plafonnya 1 meter, itu menyangkali natur saya sebagai ahli bangunan yang baik. Pak Setiawan mampu nggak? Bisa nggak? Tapi akan bikin nggak? Paham ya? Yesus manusia. Apakah dia bisa berbuat dosa? Bisa. Tapi dia tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena itu melangkahi naturnya sebagai. Lalu kemudian kita bilang begini, berarti itu cuma pura-pura doang. Tidak. Dia berhadapan dengan pencobaan. Makanya Ibrani mengatakan, sama seperti kita, dia telah Kalau dicobai maksudnya apa? Ada pilihan. Pilihan untuk keluar dari rencana Allah. Pilihan untuk keluar dari Bapa, betul nggak? Tapi Yesus berhadapan dengan pencobaan itu dengan sungguh-sungguh dan memilih apa yang berkenan kepada Bapa. Makanya Ibrani mengatakan, dia telah dicobai tapi dia tidak berdosa. Bukan dia pura-pura dicobai dan tetap tidak berdosa. Jadi mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Ya. Terus ibu ya, nggak kelihatan ibu sih ya. Trinitas. Apa Pak ilustrasi yang paling bagus? Sebelum saya jawab apa ilustrasi paling bagus, saya berikan saudara realitanya dulu. Bolehkah ada di antara saudara yang menjelaskan kepada saya apa rasa kopi? Bagaimana Ibu? Kopi. Pahit. Pahit. Betul? Sempurna? Tidak. Karena kopi apakah cuma pahit? Saya tanya sama ibu, Bu, apa bedanya kopi sama obat kalau begitu? Obat juga pahit. Ya. Ya, kalau minum kopi ada semangat.
Ah, nggak bisa. Begini, saudara bisa mengerti nggak? Ada penjelasan kopi itu pahit. Tapi pahit itu tidak bisa menjelaskan seutuhnya apa itu kopi. Setuju? Lalu ada yang bilang, kopi ada asamnya Pak. Cuka dong. Bukan. Lemon dong. Bukan juga. Asamnya apa? Nggak bisa juga. Jadi saudara paham maksud saya ya? Saya sebenarnya sedang berusaha untuk menyampaikan kepada saudara bahwa tidak ada satu kata bahasa yang paling bisa menggambarkan rasa kopi selain rasa kopi. Sepakat? 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 Apa itu es krim? Apa itu es krim? Es batu? Bukan. Bukan kan? Apa itu es krim? Ya es krim. Paham ya saudara-saudara ya? Saudara mengerti maksud saya? Oke, kita masuk ke Trinitas sekarang. Bagaimana menjelaskan Trinitas? Jadi kalau saudara berharap analogi yang sempurna menjelaskan Trinitas, maaf saya mau kasih tahu, tidak ada. Tapi ada analogi yang paling mendekati Trinitas. Yang menurut saya analogi yang paling mendekati Trinitas, sebagaimana kita baca dalam Alkitab adalah suami istri. Sebab keduanya bukan lagi dua, tetapi satu, kata Yesus. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka bukan lagi dua, tapi sekarang saya tanya, dua apa satu? Suami istri, coba lihat suami-suami sama istri, coba pegang tangannya. Gak apa-apa romantis dikit, gak apa-apa. Kita bikin iri yang lain ya. Kita bikin romantis. Kita bikin romantis. Sekarang saya tanya, dua apa satu? Hah? Dua. Dua apa satu? Dua. Tapi satu, kata Yesus. Karena arti Trinitas itu adalah ehad. Diambil dari kata ehad. Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ehad. Dan kata ehad itu dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang menggambarkan atau diartikan satu. Ehad dan yahid. Yahid itu numerik satu. Itu yang oleh saudara-saudara kita di agama seberang, ahad itu. Esa Maha Esa, La ilaha illallah itu yahid. Tapi di dalam Alkitab kita menggunakan kata ehad. Ehad itu diartikannya begini. Kalau kita disuruh pergi beli pisang di pasar, adakah dari antara saudara bawa pulang pisang satu biji? Satu sisir. Kalau suami bawa pulang pisang satu biji, kita diambekin sama istri seharian, betul kan? Karena istri kita mengatakan, siapa yang beli pisang cuma satu biji? Kita beli pisang satu sisir. Pisang satu sisir kita sebut pisang. Pisang berapa? Satu. Satu sisir sih sebenarnya. Tapi waktu kita ambil satu, pisang berapa? Sebutnya apa? Pisang. Nggak ada di antara kita mengatakan itu bagian pisang. Nggak ada kan? Itu sepotong pisang. Enggak kan? Kita bilang itu pisang satu. Anggur. Beli anggur satu. Satu biji. Kita beli satu renceng. Betul nggak? Itu kata yang sama. Ehad itu. Ehad itu artinya kumpulan, kesatuan. Dan menurut saya ilustrasi paling bagus itu adalah suami istri. Orang anak-anak, orang tuanya berapa? Orang tuanya satu. Satu papa mama. Boleh. Suara gitu ya. Suami istri kan nggak sesuara Pak, suka beda-beda Nah, gitu. itu saya suka. Itulah relevansi doktrin Trinitas bagi kehidupan suami istri. Kita kadang bilang, apa percaya Tuhan, Saya kasih tahu ya. Trinitas
Itu keindahan Trinitas itu adalah salah satunya adalah ketika ketiganya itu satu. Dan itu kita lihat dari apa? Yesus Kristus yang berdoa di Getsemani, dia berdoa bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Yesus ingin tunjukkan bagaimana Adam yang dulu tuh gagal di Taman Eden, di Getsemani Adam yang kedua nih mampu untuk tetap memilih kehendak Allah, menundukkan dirinya. Paham ya? Nah, kalau kita mengerti doktrin Trinitas, maka kita akan bertanya kepada suami istri yang suka berantem dan suka egois. Kita akan tanya, you menyembah Tuhan yang mana? Kalau you menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan you mengikut Yesus, maka you akan mengikuti Tuhan yang merendahkan dirinya dan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu relevansi. Jadi suami istri seharusnya menggambarkan relasi Trinitas dalam keluarga. Jadi kehendak siapa? Suami? Salah. Kehendak Tuhan. Suami istri bukan dua tapi satu. Sebenarnya satunya apa? Mereka itu hubungan suami, istri, dan Tuhan. Makanya suami dan istri sama-sama harus berkata, bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan. Itulah yang bikin duanya jadi satu. Saudara tahu segitiga itu ya? Suami ujung, istri ujung. Keduanya ketika makin dekat sama Tuhan, maka keduanya otomatis makin dekat. Karena dua-duanya makin dekat kepada Tuhan. Amin. Makanya kalau ada anak muda sekarang tanya, ngomong sama saya, oh boleh nggak pacaran beda agama? Saya bilang begini, you punya harapan apa soal keluarga? Sebelum saya tanya tentang boleh nggak boleh, saya nggak ngomong boleh nggak boleh dulu. Saya tanya, you punya harapan apa untuk keluarga kamu? Ya, aku punya harapan keluarga bahagia. Apa maksudnya bahagia? Tuhan itu penting nggak buat keluarga kamu? Ya penting sih. Kalau Tuhan itu penting, berarti kalau kamu menikahi pasangan yang tidak satu iman dengan kamu dan menyembah Tuhan yang sama, kamu berharap apa? Saya tanya. Kamu mau berharap apa supaya keluargamu itu dekat dengan Tuhan? Nanti anakmu akan bilang begini, kamu ajak ke gereja, ayo nak ke gereja. Enggak, papa nggak ke gereja tuh. Kamu mau harap apa? Saya tanya. Begitu. Gitu ya, kira-kira ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Michael ya. Saya udah utang. Pak, boleh pending dulu? Ada yang lain mungkin? Setelah ini saya kasih ke Bapak ya. Ada lagi? Oh iya, Pak baju kuning. Silakan Pak Michael. Boleh. Enggak, itu soal masalah apa? Tadi malaikat dan iblis itu mengakui. Oke, ya. Ya, kalau omongan iblis kan bahasa apa? Bapak segala penipu. Bapak segala iblis. Pendusta. Apa tuh mau dipakai istilah itu? Cuma contoh. Orang gitu. Cuma contoh, Pak Michael. Ya, itu jawaban saya itu aja. Jadi cuma contoh aja. Jadi maksud saya adalah sebutan anak Allah itu bukan sebutan rekaan buatan, tapi orang-orang atau Gabriel, bahkan iblis, Yesus sendiri pun menyebut dirinya sebagai anak Allah, dan itu clear. Dan memahami anak Allah itu kita tidak memahaminya sebagai Allah punya anak beranak. Ya, secara biologis, tapi kita memahaminya bahwa ada pribadi. Nah, nanti kapan-kapan ya, kalau ada kesempatan, kalau diundang lagi Pak ya. Nah, Pak Andre ini bikin kacau jemaat ya. Bikin jemaat bingung ya. Jadi saya akan bahas tentang Ibrani. Kitab Ibrani itu bagus sekali. Menggambarkan esensi kenapa dia menjadi daging. Itu keren. Ibrani itu, saya dulu waktu sekolah teologi saya baca lewat-lewat aja. Tapi makin ke belakang saya pelajari, gila. Keren banget. Kita akhirnya memahami bagaimana Tuhan kenapa harus menjadi manusia, itu keren banget di dalam Ibrani. Nanti kapan-kapan saya bahas. Makasih Pak Michael. Ya. Pak belakangnya. Ya. Saya ingin menanyakan ya, berkaitan dengan apa yang sudah diuraikan oleh Pak Andre. Ya. Ketika ditanyakan bagaimana Yesus itu mengaku anak Allah, kan diuraikan dari Alkitab. Lalu tadi Bapak uraikan ada beberapa denominasi kan mempunyai jumlah kitabnya beda. Oh, oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menerima yang mana gitu? Karena kan jawaban bahwa Yesus adalah anak Allah
Kan jawabannya itu kita patokannya kan dari Alkitab. Alkitab. Nah, ini Alkitabnya beda-beda. Nah, dengan Alkitab yang berbeda itu gimana? Ya. Ya, saya kira itu. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ini pertanyaan Pak Heri tadi. Pak, kalau mau lengkapnya, nonton video saya. Saya sudah bahas. Kalian promosi. Enggak, saya sudah bahas. Tapi ada yang, makanya saya bilang, ya kita tuh harus berhikmat ya. Saya selalu bilang, ini orang kayak Doditan, dia suka comot-comot segala polemik, dia semburin aja. Itu namanya fallacy of questions. Jadi membuat lawan bicara bingung dengan berbagai macam dibamburin, tanpa di breakdown pelan-pelan. Itu yang tadi saya bilang di awal. Semua ikan itu bertelur. Berarti ikan paus bertelur. Itu kan fallacy. Karena kita tidak membreakdown ikan paus itu tidak benar-benar termasuk dalam kategori ikan. Sama kayak misalnya ada susu ikan. Berarti ikan itu mamalia. Itu kan kesalahan berpikir. Nah, apa yang tidak dikatakan dari orang yang bilang, Alkitab Kristen itu beda-beda jumlahnya. Yang tidak dikatakan adalah, dari semua Alkitab kita, yang 66 kitab, Alkitab Katolik, Alkitabnya Ortodoks, Perjanjian Baru 27 kitab. Semuanya sama. Berarti kanon Perjanjian Baru ada standarisasi yang sama, 27 kitab, tidak tambah, tidak kurang, Pak. Dan iman kepada Yesus Kristus diambil dari dua-duanya. Tapi secara paling lengkap kita dapatkan dalam kesaksian para murid di dalam Perjanjian Baru. Jadi tidak ada ruang untuk kemudian mengatakan, kalau gitu berubah dong. Tidak, karena semuanya 27 kitab. Semuanya. Yang bedanya kok angkanya beda-beda, Pak. PL. PL-nya tradisinya lain-lain. Nah, lengkapnya gimana? Nonton video saya. Terima kasih. Video paling Iya. Pak Andre, mohon maaf nih, saya boleh nanya dulu Pak, sebelum saya lebih lanjut nanya. Jadi gini, yang tadi yang Bapak sempat singgung, sempat merasa ateis atau agnostik atau apalah sejenisnya ya. Waktu itu Bapak pergumulannya merasa seperti itu karena adanya peperangan knowledge tentang Yesus atau disertai ada pengalaman yang tidak memuaskan tentang Yesus. Saya mau nanya itu dulu, Pak. Oke. Sebenarnya menurut saya mengantisipasi pertanyaan itu ya. Kalau saya menjawab pertanyaan itu langsung, menurut saya knowledge. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah pengalaman juga ada. Yang itu yang tadi saya bilang yang kedua ketika saya dalam pelayanan. Simpelnya tuh waktu itu saya ditolak cintanya gara-gara. Nah jadi ada pengalaman, ada juga knowledge. Tapi begini Pak, dari dua hal ini sebenarnya menurut saya permasalahannya itu adalah kita tidak punya sparing partner untuk memverifikasi perasaan dan kesimpulan saya. Nah itu yang saya pikirkan bahwa sebenarnya permasalahannya itu. Oke, lanjutkan Pak. Silakan. Iya, thank you banget untuk kejujurannya. Saya cuma benar. Tolong dikat ya, dikat. Awas. Iya, itu saya salut banget. Tapi memang setiap orang pasti beda-beda punya pengalamannya, backgroundnya. Yang saya lanjut lagi dengan itu bahwa kalau saya pribadi, saya pribadi beda lagi dengan Pak Andre. Saya sebenarnya sudah Tuhan ingatkan sejak umur saya 6 tahun ada kejadian maut, tapi saya belum sadar. Ya, jadi saya mengalami tidak meragukan Yesus sejak saya masih kecil. Jadi bukan knowledge yang saya dapatkan, yang saya alami, tapi experience. Dan di usia 12 tahun, disitulah saya menyadari penuh experience itu. Jadi memang saya tidak pernah meragukan Yesus. Semakin lama, semakin tahun sampai sekarang, semakin banyak. Jadi kalau saya ketemu dengan siapapun, mau agama sendiri, mau agama apalagi yang beda-beda, saya hanya pertanyaannya adalah, buktikan Allahmu, saya akan buktikan Allah saya. Kalau tidak ada bukti, omong kosong semuanya. Omong kosong. Jadi simpel itu aja.
Jadi tanpa pembuktian semuanya omong kosong. Ya. Iya. Oke. Jadi ini adalah komentar Pak Safrisal. Iya. Safrisal, sorry. Komentarnya begitu ya? Iya. Baik. Dan itu terbukti juga kalau Pak Andre tidak mengalami sesuatu, ujung-ujungnya akhirnya kan ke experience. Oke, jadi begini. Ya, oke, sudah Pak ya? Ya, oke. Makasih. Jadi begini, saya itu belajar untuk menghargai perjalanan pribadi setiap orang. Karena perjalanan pribadi setiap orang itu berbeda-beda. Tuhan itu menyatakan dirinya tidak dalam satu bentuk yang sama. KKR semua, nggak bisa. Tapi perjalanan pribadi tiap orang bisa beda-beda. Dari pengalaman pribadi. Yang bisa jadi pengalaman itu pengalaman biasa-biasa. Atau bahkan pengalaman spiritual. Yang saya sendiri, secara pribadi saya hargai saja. Tapi kita tidak bisa menyamakan semuanya. Bahwa semuanya mesti spiritual misalnya. Atau semuanya mesti lewat cara bagaimana. Atau semuanya lewat cara berapologetika. Debat sama Pak Andre. Saya barusan kemarin, 3 minggu yang lalu, saya baru layani. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ada seorang anak yang sebenarnya dia background dari bukan Kristen, agama tradisi, yang sipit-sipit kita ini, ya. Tapi dia itu orangnya sangat agnostik sekali. Wah, dari waktu saya ketemu dia dalam pertemuan pertama, dia datang dan dia ngomong sama saya, "Sir, can I complain?" Ada apa? "Why you talk only about Christianity? You should be fair." Kamu harusnya fair. Kamu harusnya ngomong juga dari agama yang lain dan harus ngomong, Oke, sebentar. Saya bilang sama dia, saya nggak punya waktu untuk ngomong semua agama, karena ngomongin semua agama nggak fair untuk ngomong cuma dalam 2 jam. Saya bilang, tapi please give me time, dalam 3 pertemuan ke depan, you bear with me, ya, sabar-sabar dengan saya, lalu coba kamu dengarkan pelan-pelan, kenapa saya mengatakan bahwa kekristenan itu berbeda dari agama yang lain. Dalam 3 minggu, saudara-saudara, dia datang, dan dia bilang, "Sir, can you give me time?" Saya kasih waktu dia hari Minggu setelah saya pulang khotbah. Jam 2 siang sampai jam 7 malam. Soal jawab, pak. Terakhir dia bilang, "If I receive Jesus, my family will persecute me." Kalau saya terima Yesus, keluarga saya akan papa mama saya akan marah sekali. How? Dia bilang. Saya bilang, menerima Yesus itu dari dalam hati. Urusan keluargamu nanti seiring dengan perjalanan kamu berdoa sama. Tapi sir, saya mau dibaptis. Kalau saya mati besok bagaimana? Saya bilang, no. Kamu diselamatkan bukan karena baptis. Karena kamu percaya kepada Yesus. Tuhan juga tahu kok. Gak usah baptis dulu, gak apa-apa. Are you sure? Iya. Ya memang begitu. Gitu. Maksud saya adalah pengalaman setiap orang berbeda-beda. Ada yang melalui hal-hal yang pribadi, personal. Tapi ada juga yang akhirnya menemukan Tuhan melalui rasionalitas. Kenapa saya berusaha untuk menjadikan rasionalitas sebagai patokan? Karena pengalaman pribadi susah diverifikasi. Tapi rasionalitas itu adalah sesuatu yang bisa kita berdiri bersama-sama. That's why kenapa dalam YouTube saya, konten saya akan selalu berusaha mendekati segala sesuatu dengan rasionalitas. Supaya apa? Masuk akal. Karena saya percaya iman itu masuk akal. Ada orang mengatakan, iman itu kan gak masuk akal, Pak. Salah. Iman itu masuk akal. Tapi iman tidak bisa dikotakkan di dalam. Iman itu harus masuk akal. Anselmus, salah seorang bapak gereja mengatakan, fides quaerens intelektual. Iman itu akan mencari pengetahuan. Jadi makanya kenapa kita harus terus mencari pengetahuan, menambahkan pengenalan akan Kristus dalam iman kita. Mungkin begitu kira-kira ya. Makasih Pak. Ada lagi satu terakhir? Oh, Pak Revo. Waduh, saya langsung mau duduk aja. Ya, terakhir ya, 2 terakhir. Silakan Pak. Ya, Pak Alex. Saya baru datang di sini pertama kali. Dan saya melihat bahwa ini sebuah hal yang menarik. Iya. Yang kedua, saya melihat apa itu monopoli kebenaran. Kristen mengatakan dia benar. Islam mengatakan dia benar. Konghucu dia benar. Lalu kebenaran itu di mana? Jadi jangan sampai surga itu dimiliki oleh kelompok tertentu. Orang mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan. Eklesia
nulla salus. Katolik sangat tegas mengatakan di luar gereja nggak ada keselamatan. Tetapi dalam Konsili Vatikan kedua, Katolik berubah total. Dia mengatakan keselamatan ada di mana-mana. Nah, kalau keselamatan ada di mana-mana, lalu apa gunanya Kristus? Berarti kita Hindu juga selamat, Islam juga selamat, semua selamat. Lalu ngapain kita ikut Kristus? Atau ujung-ujungnya selamat semua? Satu. Kedua, kalau kita mengatakan kita paling selamat, lalu yang lain bertaruh di mana? Surga itu milik siapa? Ini Indonesia. Ya, saya seorang Katolik, saya masuk seminari, dan saya tahu persis bagaimana kita menghadapi orang. Ya. Ke dalam bolehlah kita mengatakan itu kebenaran, tapi keluar janganlah cari penyakit. Kita di Ya. dunia. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Izinkan saya langsung menjawab ya. Ada layer atau berlayer-layer permasalahan di sini yang sebenarnya tidak kita kupas dengan tuntas. Pertama, apa itu keselamatan? Itu pertama. Apa itu keselamatan? Kalau berbicara tentang keselamatan dan masuk surga, keselamatan ada masuk surga, menurut saya kita menjadi oversimplifikasi sekali menyamakan keselamatan dengan masuk surga. Karena bagi saya, keselamatan bukan soal masuk surga. Keselamatan adalah menghidupi kebenaran. Itu bagi saya. Ya, sehingga saya tidak jadi panitia kunci surga. Saya tidak mau jadi panitia juru surga juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengatakan, Pak Alex tadi dengan baik mengatakan bahwa jangan kita ngomong begini, karena apa? Karena pada akhirnya ini berantem. Ini adalah fallacy, Pak. Kenapa fallacy? Karena kebenaran itu berbeda dengan respon. Kebenaran tidak tergantung pada respon orang terhadap kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran bagi saya. Yang harusnya diedukasi adalah respon orang. Sehingga bagi saya tidak akan berhenti untuk mengatakan apa yang saya imani. Sebagaimana orang agama lain berhak mengatakan apa yang dia imani. Tapi yang harus kita ubah adalah ketika kalau ada orang tidak setuju dengan saya, sikap saya seharusnya tidak mempersekusi orang lain. Jadi respon orang tidak tergantung atau bukan menjadi faktor penentu kebenaran itu sendiri. Begitu Pak ya. Jadi makanya saya bilang ada beberapa layer sebenarnya, tapi yang saya maklum saya lemot Pak ya. Tapi ada dua layer itu saya kira itu yang perlu ditatarkan dengan baik Pak Alex. Saya melakukan yang namanya apologetika. Ada banyak orang berpikir begini, Pak Andre ini benci agama lain. Salah total. Anda silakan nonton video saya. Bagaimana saya mengatakan saya benci orang? Tidak. Saya tidak pernah benci orang, benci agama lain. Saya hanya menjelaskan agama saya. Karena ada orang bilang begini, udahlah Pak. Ada orang Kristen yang bilang, Pak Andre jangan lagi bahas yang begini-begini, jangan lagi bahas. Saya kasih tahu ya, kalau saya tidak bahas, Anda memberikan panggung untuk mereka. Siapa mereka? Yang selalu menggunakan sentimen agama. Kita diam, mereka tetap berkicau. Siapa yang harusnya menertibkan? Itu pertanyaan. Karena tidak ada yang menertibkan dan tetap dibiarkan untuk mereka berkicau pakai cara agama, menjelek-jelekan agama lain. Lalu? Itu yang, jadi bukan Bapak ya, tapi ada seorang pendeta senior pernah bilang sama saya, harusnya yuk nggak usah bahas-bahas. Pak, saya berbeda pendapat sedikit, saya bilang. Kalau kita diam, mereka tetap bersuara. Dan Bapak tahu tidak? Ada banyak orang yang kemudian terpengaruh dengan cara beragama mereka. Cara beragamanya apa? Agama saya paling benar. Agama saya paling benar. Yang lain salah. Kalau agama saya paling benar, yang lain salah. Saya berhak bahkan untuk mempersekusi orang lain. Cara beragama begitu harus dihentikan. Caranya apa? Lawan dengan cara yang sama. Karena saya bukan pemerintah. Kalau saya pemerintah, saya hentikan pakai undang-undang. Betul nggak? Atau saya legislator. Saya akan mengeksekusi undang-undang untuk menghentikan mereka. Tapi saya bukan pemerintah, saya bukan legislator. Tidak ada juga yang mewadahi aspirasi kita. Jadi saya lawan dengan ide. Ide lawan dengan ide. Saya berharap publik teredukasi. Karena saya percaya itu core-nya. Kalau kita berpendidikan, kita terdidik, yang beragama dengan sentimen dan fanatik itu bisa kita buang. Kita jadikan diskusi antar agama sebagai diskusi yang menghasilkan buah. Ya, perbedaan-perbedaan perspektif itu biarlah nanti akhirnya publik yang menilai manakah yang lebih masuk akal, manakah yang lebih berfaedah, ya gitu aja. Matur suwun, Nggih. Matur suwun, Pak. Pak Revo, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Sebenarnya singkat aja dan ini lebih
lebih sederhana dan lebih aplikatif gitu ya. Dan tadi sudah berkobar-kobar Pak ya, sudah kenceng terus sudah ya. Jadi biar lebih relax sedikit Pak. Jadi tadi Pak Andri sudah bicara tentang ya, pergumulan anak-anak generasi Z ini sendiri untuk masalah-masalah apologetika seperti ini. Nah ini memang menjadi satu PR bagi kita sebagai orang tua dan juga bagi gereja. Dan juga tadi Pak Andri juga mengatakan bahwa selama di gereja selama ini ikut katekisasi, baptis, whatever itu nggak dapat sesuatu apapun. Nah menurut Pak Andri sendiri, di mana ini titik kesalahannya atau di mana letak kelemahannya sampai kok seperti demikian? Dan kadang-kadang kita juga nggak aware gitu kan, karena kita sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, ya udah baptis gitu kan. Nanti tahun depan ada lagi yang ikut katekisasi, baptis gitu. Habis itu, jujur kita lihat bahwa mereka itu hilang. Iya. Mereka nggak ada lagi di gereja. Iya. Nah juga itu yang jadi PR buat kita ini sebenarnya praktis tapi serius Pak. Iya. Iya. Dan juga bagi saya juga bergumul dengan tadi statement Bapak bahwa anak-anak ini mereka nggak berani ngomong tentang apa masalah pergumulan iman mereka, karena saya juga punya anak yang teens. Gitu. Nah itu jadi satu hal yang saya juga bagaimana gitu menghadapi. Iya. Kira-kira seperti itu Pak. Iya. Makasih Pak Revo. Izinkan saya ceritakan satu pengalaman waktu saya dulu di gereja. Jadi saya pegang pembinaan dan saya yang ngurusin untuk katekisasi dan baptisan. Saya menyadari ada sebuah kesalahan di mana ini tradisi yang tanpa sadar dilakukan jemaat. Anak-anak kita itu masuk katekisasi mau dibaptis gara-gara apa? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Gara-gara umurnya udah cukup. Saya waktu datang anak-anak katekisasi, saya sadari, sebagian dari mereka bahkan hari itu, hari pertama katekisasi, mereka baru tahu mereka harus ikut katekisasi. Karena orang tua bilang, kamu harus ikut katekisasi. Hah, apa itu katekisasi? Udah, pokoknya jangan banyak tanya, umurmu udah cukup, kamu harus baptis. Nah itu yang tadi saya bilang, ada tradisi yang keliru tanpa sadar. Jemaat ini bukan berarti jelek. Maunya jelek. Enggak, tujuannya bagus. Ya, Bapak Ibu ya. Tujuannya bagus, mau supaya anak itu ikut gereja, pelayanan, baptis. Paham saya, maksudnya bagus. Tapi kita tidak bisa potong kompas begitu. Membuat orang itu beriman dengan cara begitu. Makanya waktu saya kelas katekisasi, saya akan mulai dengan sebuah statement yang bikin mereka kaget-kaget. Saya bilang begini, di kelas ini kita akan jalanin dulu saya 12 sesi seingat saya. Kita akan jalanin 12 sesi atau 13 sesi. Dan 13 sesi ini saya cuma minta Anda, kalian nih, bertanya dua hal. Pertama, kamu ketemu, apakah Yesus itu Tuhan atau tidak di kelas katekisasi ini? Itu kamu ketemu dulu, kamu cari tahu. Kamu pertanyakan iman kamu. Kamu pertanyakan kenapa kamu jadi Kristen. Kamu pertanyakan, sudah saatnya kamu tuh bertanya. Kenapa ya saya jadi Kristen ya? Kenapa ya saya ke gereja ya? Kenapa saya percaya Yesus? Justru di 12 ini kelas kamu tanya itu. Yang kedua, kamu tanya satu hal. Siapkah kamu menjadi pengikut Yesus? Saya bilang, kalau dua hal ini kamu belum siap. Pertama, aku belum ketemu alasan kenapa Yesus itu Tuhan. Beneran Tuhan, saya nggak ketemu alasan. Nggak usah baptis. Saya akan ngomong sama orang tua kamu. Kamu belum siap baptis. Yang kedua, kamu yakin Yesus Tuhan. Kamu yakin kebenaran ada dalam iman Kristen. Tapi kamu belum siap bertobat. Gak usah baptis. Saya nggak mau baptisin sembarang orang. Saya nggak mau banyak-banyakan baptisan orang. Lebih baik Kristen dikit, saya bilang. Tapi kualitasnya beneran. Daripada banyak-banyakan Kristen tapi berantakan. Kaget semua. Lalu saya bilang kepada jemaat yang anak-anaknya ikut katekisasi, saya jelasin. Saya berharap iman Kristen itu bukan iman Kristen yang dipaksa. Yang anak itu terpaksa. Pak, saya nggak pernah paksa. Iya, tapi anak saudara seakan-akan terpaksa. Gitu loh. Coba anak-anak kita ke gereja. Kalau kita nggak harusin ke gereja, mereka ke gereja nggak? Itu harus jadi refleksi besar. Untuk pengurus teens, pengurus youth. Bagaimana membuat mereka datang bukan karena terpaksa ikut orang tuanya. Gitu loh. Nah, maksud saya,
Saya kenapa ceritakan ini, Pak Revo? Karena saya percaya bahwa ada cara beragama yang berbeda. Dari angkatan ini sekarang nih, dengan angkatan anak-anak kita. Setiap masa ada musanya. Dan setiap musa punya misinya. Beda-beda generasi, beda-beda cara pendekatannya. Dan itu betul-betul memang harus kita kumpulkan baik-baik. Nah, dengan cara begitu saya lagi bikin budaya, sehingga saya punya kerinduan orang-orang yang dibaptis, yang kemudian nanti mereka akan jadi masuk teens, youth itu, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berjumpa Kristus dan kebenarannya. Sehingga mereka tuh akan punya komitmen yang kuat karena dasarnya kuat gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Dan saya berharap maksudnya jemaat pun menyadari itu secara keseluruhan, bahwa sebenarnya membawa anak-anak kita untuk datang mendekat kepada Tuhan itu bukan tugas pendeta. Maaf ya. Bukan tugas hamba Tuhan. Siapa yang harus melayani anak kita? Siapa harus bawa mereka kepada Yesus? Kita orang tua. Nah, tapi pertanyaannya, orang tua bisa bawa anak kita pada Yesus? Sudah Pak, saya tarik ke gereja. Bukan begitu. Saya bukan bilang itu salah ya. Perlu. Anak kita perlu didisiplin. Saya yakin suatu saat saya punya anak saya malas, nggak mau. Sini pergi. Saya mesti bawa dia ke gereja. Harus disiplin. Tapi bukan itu satu-satunya cara. Bapak Ibu paham ya maksud saya ya. Jangan nanti abis ini, oh berarti Pak Andre bilang nggak boleh paksaan. Saya nggak paksa lagi Pak. Pak Revo tanya, mana anaknya? Saya nggak pernah paksa Pak. Ya selamanya dia nggak akan datang. Bawa dia datang, tapi dengan sebuah, bukan cuma bawa dia datang, tapi bagaimana berbagi. Jadi makanya orang tua kalau tidak punya pengalaman berjumpa Tuhan Yesus secara pribadi, sulit. Kalau orang tua tidak punya sebuah struktur pemahaman iman yang baik, sulit. Makanya kita sebagai orang tua pun harus belajar. Makanya kadang-kadang saya bilang, orang tua kalau, kenapa sih Pak saya mesti belajar lagi, kenapa saya mesti PA lagi? Supaya kita tuh punya penjelasan. Kalau ketika ada anak kita tanya sama kita bisa jelasin. Jangan apa-apa, tanya hamba Tuhan. Mama tidak tahu, itu bukan urusan mama. Ya lama-lama dia akan anggap, oh mama nggak anggap itu penting. Ngapain saya mesti anggap itu juga penting? Bapak Ibu paham ya? Begitu kira-kira. Terima kasih. Sebagai penutup, waktunya habis ya. Tolong slide berikutnya. Saudara, ini cuma sekadar sebuah refleksi. Saya berharap sesi ini tidak berakhir pada saudara percaya, oke, saya pulang Yesus Tuhan. Saya yakin Yesus Tuhan. Saudara tahu nggak kata pistis? Pistis itu adalah diartikan kan iman. Tapi sebenarnya kata pistis tidak sesederhana diartikan iman. Pistis itu sebenarnya diartikan dalam bentuk yang lain sebagai sebuah kesetiaan. Next. Jadi pistis itu adalah kesetiaan. Bukan cuma soal beriman pada Yesus, tapi juga soal faithful. Ada yang mengatakan, oh saya beriman. Itu beriman beneran atau enggak? Kalau saudara mengatakan beriman pada Yesus, arti beriman itu adalah percaya pada Yesus atau percaya ada Yesus, iblis juga percaya ada Yesus. Betul? Makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena banyak orang mendangkalkan arti kata iman. Iman itu bukan tahu Yesus Tuhan dan bukan cuma yakin Yesus Tuhan. Tapi iman itu adalah pengetahuan, keyakinan, dan kesetiaan. Kita mempercayakan diri kepada Yesus. Bukan cuma percaya pada Yesus, tapi mempercayakan diri kita kepada Yesus Kristus. Saya berharap saudara pulang dari tempat ini, bukan cuma iman saudara tambah tebal, bukan cuma knowledge saudara tambah banyak, tapi saya berharap saudara berjumpa dan saudara makin yakin dan saudara hidup dalam kesetiaan kepada Yesus Kristus itu. Mari kita tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar di malam hari ini. Kami berdoa biarlah apa yang kami pelajari malam hari ini bukan cuma sebuah pengetahuan belaka, tapi lebih daripada itu, kami mengalami kebenaran, dan kebenaran itu Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, kami semua jemaat-Mu yang boleh mendengarkan. Berkatilah dan tolonglah kami semua
agar hidup kami diubahkan oleh iman kepada Yesus Kristus itu. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Baik, terima kasih untuk Pak Andre yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, amin. Ya, puji Tuhan. Minggu depan datang lagi saudara-saudara. Ya, amin. Kok aminnya jadi lemes ya saudara-saudara ya? Ya Pak Andre, hari ini Pak Andre datang. Minggu depan bukan Pak Andre jadi lemes saudara-saudara. Jangan gitu saudara-saudara ya. Jadi harus tetap seperti tadi Pak Andre bilang, faithful ya. Tetap setia, amin. Aminnya lemes, amin. Nah gitu saudara-saudara, kita buktikan ya Bang Musa ya minggu depan ya. Ada berapa banyak yang datang di dalam acara firman dan doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kehadirannya. Kita akan menutup di dalam doa untuk firman dan doa pada malam hari ini. Minta Bang Musa untuk memimpin kita dalam doa menutup di dalam acara ini. Silakan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah Firdo ini. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mohon Tuhan membimbing perjalanan kita selanjutnya. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Di dalam perjalanan iman kami selama ini bahkan berpuluh tahun lamanya. Mungkin kami mengabaikan bagaimana Tuhan yang menyatakan diri dan memperkenalkan diri melalui pengetahuan ataupun pengalaman kami. Karena terlalu banyak pemikiran dan juga distraction yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak fokus kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena firman doa ini kami boleh melalui hamba-Mu yang setia dan Tuhan sudah pakai. Penginjil Andre Tunggal, Tuhan sudah berbicara melalui beliau kepada kami. Sehingga kami semua kembali ditantang dan kami kembali harus berespon. Mohon Allah Roh Kudus yang membimbing setiap kami. Di dalam anugerah-Mu kami mampu meresponi dengan benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan biarlah sekarang kami pulang dengan damai sejahtera. Pulang dalam kasih karunia Tuhan. Pulang dalam pimpinan Tuhan. Dan besok kami akan kembali untuk berkarya bagi Tuhan di dalam panggilan kami masing-masing. Kami sangat berharap dengan cara pandang dan sikap yang berbeda. Karena Tuhan sudah menyapa kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi terpujilah nama-Mu, biar segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan Tuhan, biarlah kami terus berjalan mengiring Engkau dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, Silakan duduk dan ibadah selesai. Doa teduh bagi kita semua.